Betul. Hey. Kapan hari kemerdekaan Republik Indonesia? Di manakah Piala Dunia sekarang diadakan? Oke, halo kawan Ricci semuanya, balik lagi bersama saya Ricci Wijaya di channel YouTube-nya Ricci Wijaya pastinya. Dan kali ini kita membahas mengenai pertukaran mahasiswa merdeka. Yang kalau teman-teman lihat beberapa episode lalu ada 3 tayangan video kita tanya-tanya bagaimana pendapat mereka, sarannya, kesannya mengikuti PMM 2 di Universitas Trisakti. Nah, di dalam program pertukaran mahasiswa merdeka ini mereka memiliki kalau di dalam ada satu mata kuliah tersebut dengan modul Nusantara. Modul Nusantara yang besaran SKS-nya adalah 4 SKS. Modul Nusantara ini dibuat sendiri produknya. Dalam arti kata, untuk menyusun materi, itu harus silabusnya dibuat terlebih dahulu. Oleh siapa? Oleh dosen modul Nusantara di masing-masing perguruan tinggi. Sehingga setiap dosen akan memiliki materi yang berbeda-beda. Yang penting apa? Memenuhi 3 kriteria, 4 deh. 3, yang pertama adalah bicara mengenai kebinekaan, lalu bicara mengenai inspirasi, lalu bicara mengenai refleksi. Dan terakhir, ada kegiatan sosial. Nah, kali ini kita mau bahas mengenai kegiatan sosialnya. Jadi, kegiatan sosial ini merupakan proyek akhir dari mahasiswa untuk membuat satu kegiatan sosial. Bebas, apa saja boleh. Jadi salah satu tim bisa juga mereka membuat satu proyek sosial kaitannya dengan kemanusiaan yang dimana mereka support saudara kita yang sedang mengalami bencana, ya, yang terjadi di Cianjur atau dimanapun itu bisa. Itu termasuk dalam proyek sosial. Nah, tapi di tim kami itu membuat proyek sosialnya berbeda. Apa bedanya? Jadi kita tentukan dulu nih targetnya siapa. Jadi kami menentukan targetnya yaitu adalah teman-teman di panti sosial yang ada di Ceger. Nah, teman-teman panti sosial Ceger ini dengan profil seperti apa sehingga kita membuat program yang sekiranya bisa diterima oleh teman-teman di panti sosial tersebut. Nah, program ini jadi kita kumpul dulu bersama teman-teman PMM 2 yang ada di Universitas Trisakti yang dikomandoi oleh Bang Huan dari Banda Aceh. Nah, Bang Huan memandu teman-temannya untuk membuat kira-kiranya programnya apa ya, aktivitasnya apa ya. Jadi kita runding dulu, kita discuss dulu, saya bagi menjadi 2 kelompok, nanti satu kelompok itu mendiskusikan terkait dengan masing-masing ya. Nanti setelah itu kita campur, nah lalu dapatlah satu project sekiranya apa. Project yang tadi awalnya itu masuk ke drafting, tapi ternyata berubah. Nah, teman-teman akhirnya mengusulkan ada project, yaitu tetap kita bahas mengenai ada kebinekaannya. Nah, kita harapkan bahwa di sini teman-teman di panti sosial itu belajar satu hal yang baru. Jadi kita berharap outputnya adalah selain daripada kegiatan sosial, pasti ya kita ada kegiatan untuk membagikan sembako atau kebutuhan dasar bagi teman-teman kita di panti sosial itu pasti. Dan juga ada kegiatan namanya kebinekaan. Kebinekaan ini di mana kita berharap teman-teman panti tersebut memahami terkait dengan berbangsa dan bernegara, agama, terus juga pengetahuan dan wawasan lainnya. Nah, tapi dikemas dalam bentuk apa? Gamifikasi. Kita buat games. Jadi, akhirnya ada satu bentuk games yang dibuat sama teman-teman yang di bawah komando Bang Huan dan rekan-rekan. Itu ada kita bikin namanya ular tangga kebinekaan. Nah, di sana mereka main ular tangga. Jadi bentuknya seperti ular tangga, ada nomor 1 sampai dengan nomor 100. Ada yang nantinya tangga naik ke atas, nanti kalau mereka berdiri di satu tempat tertentu mereka akan turun ya dan sebagainya. Hampir sama seperti ular tangga. Nah, jadi bidaknya itu adalah teman-teman panti. Jadi ketika mereka nanti berdiri pada kolom tertentu, itu ada bentuk pertanyaan. Nah, ketika bisa menjawab pertanyaan akan dapat poin. Jadi poin terbanyak itu yang akan menjadi juaranya, ya. Nah, pertanyaannya apa tadi? Seputar kebinekaan, seputar bangsa negara, seputar agama, wawasan, baik dengan pengetahuan umum dan sebagainya. Itu yang dikemas menjadi ular tangga kebinekaan. Seru sekali permainannya. Tapi ada juga kita melakukan apa? Kita berinteraksi. Ya, sebelumnya kita berinteraksi dengan teman-teman panti. Supaya apa? Supaya terasa empatinya dari teman-teman mahasiswa PMM ini bahwa bagaimana kondisi mereka di tempat panti, terus mereka juga bisa cerita dari setiap daerah ya, apa yang bisa dibawa atau diceritakan kepada teman-teman panti.
Nah, selain itu juga ada namanya kegiatan budaya. Jadi nanti ada salah satu teman panti itu menyajikan sebuah tarian. Nah, kalian bisa melihat tariannya seperti apa. Itu dilakukan secara pribadi, bagus sekali. Ya, ternyata bakatnya teman-teman panti itu tuh luar biasa, teman-teman. Nah, selain itu juga kita belajar terkait dengan bagaimana membangun bisnis. Bisnis yang kita sebut dengan green sociopreneur, ya. Nah, untuk bisnis ini kalau di Panti Ceger itu ada budidaya maggot. Di dalam budidaya maggot itu mereka bercerita bagaimana proses budidaya maggot, dan kali ini teman-teman mahasiswa sebagai pesertanya. Mereka mendengarkan, lalu mereka juga menyaksikan langsung ya mini plan yang ada di tempat panti tersebut. Bagaimana awalnya sampah tersebut dikumpulkan, lalu dicacah, lalu nanti dikasih ke ulet ya maggot tersebut, sampai dengan maggot tersebut nanti bertumbuh. Ada juga BSF-nya, Black Soldier Fly-nya ya, itu lalat hitam. Nah, jadi mereka tahu, mereka langsung masuk. Nanti kalian bisa lihat nih ada foto-foto cuplikannya ya. Nah, selain itu ada juga games-games yang dibuat sama teman-teman untuk melatih kekompakan, kerjasama, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Intinya kami berharap bahwa kegiatan sosial yang dibawa oleh teman-teman dari mahasiswa PMM ini supaya adanya improvement, ya. Baik dalam hal apa? Soft skill yang dibangun, bentuk kerjasama. Dalam hal apa lagi? Menghargai orang lain. Dalam hal lagi banyak ya, leadership untuk kepemimpinan dan lain sebagainya. Jadi kegiatan sosial ini kami tidak hanya memberikan materi saja, tetapi kami ingin membuat improvement bagi teman-teman panti sosial. Mereka menjadi tahu, menjadi luas wawasannya, ya, menjadi juga terkait dengan pemahaman bagaimana mengenai leadership, bagaimana mengenai kerjasama, ya, bagaimana terkait dengan perbedaan dan lain sebagainya. Ini yang kami lakukan bersama teman-teman dari mahasiswa PM2. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa PM2 tentunya ya. Ini kalau saya lupa namanya, ada Bang Huan, Bang Mersid, ada Bang Siraj ya, terus ada Bang Sapril, ada siapa lagi dan lain sebagainya ya. Jadi saya nanti ada kredit title-nya. Saya diomelin ya, dan banyak sekali. Pastinya untuk Kak Caca sebagai mentor daripada PMM2, saya ucapkan terima kasih banyak, dan pastinya untuk Universitas Trisakti yang sudah mempercayai saya untuk menjadi dosen modul Nusantara. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jadi bagi yang sedang mengikuti PM3, semangat terus ya, banyak belajar. Yang pastinya adalah di dalam PMM itu ada satu proses yang harus kalian lewati, yaitu proses di mana kalian belajar kebinekaan. Itu penting untuk masyarakat Indonesia. Karena kita Indonesia beragam, karena kita punya satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini yang harus teman-teman pahami. Dengan perbedaan yang ada, bukan berarti kita mengarah kepada keterpurukan, tetapi justru dengan keragaman perbedaan yang ada, kita perkokoh untuk menjadi bangsa yang kuat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan Ricci semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan like untuk konten ini dan konten yang lainnya, dan share jika menurut kalian konten dari channel YouTube-nya saya memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you. Bye-bye.